Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Masih di malam bareng Mas Jul. Laki-laki tidak bercerita. Malam ini Mas Jul kedatangan seorang teman. Bisa dibilang teman dekat yang mempunyai cerita tentang pengalaman perjalanannya ke suatu tempat. Di samping Mas Jul udah ada Mas Randy. Ya, Gimana Mas Randy? Apa kabar? puji Tuhan. Puji Tuhan. Rokok masih mil ya, aman ya? Masih, Oh, walaupun masih ya. ngutang. Oh iya, iya, iya. Sekarang topi udah mulai kebalik ya, yang tadinya Iya. lurus ya. Gimana Mas Randy nih? Jadi ceritanya itu teman gue ada yang kesurupan. Kesurupannya itu katanya nggak tahu nih, Nyi Roro Kidul. Itu di pantai Ujung kalau nggak salah. Terakhir itu kena tsunami di sono. Terakhir kali gue dengar beritanya di Banten. Nah itu awal mulanya gue berangkat dari tongkrongan itu jam 12 jam satuan lah kurang lebih. Jam 12 jam 1 biar maksudnya nyampe sono tuh pagi. Nyampe sana pagi. Ternyata banyak di dalam perjalanan itu udah banyak kejanggalan nih, tapi anak-anak ngerasanya ya bukan halangan, ya kendala biasa aja gitu. Awalannya gue berangkat itu 1 2 3 4 5 6 bertujuh. Oh, berarti 7 orang ini semua laki-laki. Laki-laki tujuh-tujuhnya anak tongkrongan semua. Eh, Perjalanan menggunakan Mobil waktu itu mobil. nyewa Oke. mobil omnya temen gua disewa. Itu baru masuk tol Serang itu bannya udah kempes pertama, terus yang kedua keluar tol di Pandeglang itu nabrak kucing, ngelindes kucing di Pandeglang. Itu pas nabrak kucing, ngelindes kucing itu anak-anak berhenti pada mau ngambil, cuman gue bilang kan di situ yang bawa mobil kalau bisa bajunya dia yang dikubur sama kucingnya ini. Cuman karena teman gue yang bawa mobil ini badannya size-nya agak gede, bajunya kan jarang-jarang juga nih belinya nih, susah nyarinya, akhirnya pakai baju gua lah yang dikubur pakai itu kucing. Nyampe di lewat dari apa namanya Tanjung Lesung itu udah pagi, hujan lebat deres Nah, kencang memang banget. kondisi dalam hujan atau tiba-tiba hujan? Tiba-tiba hujan sampai Oh, sampai sampai Tanjung Lesung. Itu di situ hujan lebat deres, terus siang jam 9 jam 10-an lah itu udah mau nyampe tadinya, cuman kesasar di tengah hmm. hutan. Oh, berarti treknya itu melalui hutan-hutan ya? Lewatin hutan terus ada orang yang warga situ bilang nanya mau kemana, gue bilang mau ke ujung. Oh, kondisi hujan lebat ini Enggak, udah enggak, itu hujan di situ oh, sekitar subuh. Gue berarti nyampe di setelah itu udah enggak hujan, cuman jalanan tanah nih belok. berarti kondisi nyasar di suatu hutan tiba-tiba ada warga. Ada orang yang nanya tadinya, Apa ada pemukiman sekitar situ? masih ada pemukiman, Hmm. nanya mau ke arah mana, gue bilang mau ke arah ujung, gue bilang gitu kan. Oh, nggak lewat sini, harusnya lewat sana katanya. Oh. Cuman wazeknya itu tetep tetep ini lewat situ. Akhirnya anak-anak punya feeling, wah ini nggak bener nih lewat sini nih, mobil juga udah masuk ke tanah, bannya udah nggak bagus, udah akhirnya mundur mundur di situ, stuck mobil, nggak bisa gerak. Tahu-tahu nongol bocah-bocah dari tengah hutan, nggak tahu berapa orang tuh.
Nongol dari tengah hutan sama Kondisinya masih sekitaran pemukiman warga atau memang sudah enggak, hutan? udah di tengah hutan itu. Oh, oke. Udah di tengah hutan. Nongol bocah-bocah berapa orang dari tengah hutan sama yang agak mudaan satu. Apa mungkin itu si Bolang? Wah, bisa jadi lagi syuting tapi nggak ada kamera sih di situ gue lihat. Nah, cuman gue di situ anak dia pak akhirnya pada bantuin dorong akhirnya balik lagi udah nyampe ke jalanan agak berbatu sama aspal baru ngambil jalur yang lain akhirnya dapet tuh. Wah, mulai masuk jalur utama ya. Udah masuk jalur utama nyampe lah di tempat penginapan tuh. Udah ke penginapan nyampe pas kayaknya jam check in dah. Jam check in. Nah itu masih biasa aja ya bakar-bakar ayam. Gue akhirnya nyuci mobil dulu tuh sore-sore, gue semprotin karena ada selang di situ juga makaran. Berarti mohon maaf Mas Randy, berangkat itu hari Jumat jam 12 dini hari. Sabtu dini hari. Sabtu dini hari jam 12. Sabtu dini hari. Oke. Nyampe jam pas check in lah jam 12 Ya, jam berarti 12 jam siang. 12 siang ya. Minggu jam 12 siang sampai Sabtu. ya. Sabtu jam Masih 12. Sabtu. Oke. Masih Sabtu jam. Berarti perjalanan sekitar 12 jam lah itu. Akhirnya bakar-bakar malamnya. Nah tadinya mau langsung buka botol. Tuh Hennessy satu Captain Morgan. Nah malamnya itu gue buka baru Baileys. Ya ibaratnya ini jangan ditiru ya teman-teman ya. Ya kenakalan laki-laki lah. Ya. Buka Baileys. Tadinya mau dibuka lagi cuman udah malam, udah mending istirahat lah akhirnya tuh habis bakar-bakar karena udah kecapean juga kan. Nah terus besok paginya itu si teman gue yang bawa mobil yang tadi kelindes kucing ini emang dia setiap jalan nih selalu extend lah selalu begitu terus. Berarti niatnya itu cuman minggu pulang gitu ya. Minggu pulang karena yang lain masih ada yang kuliah, ada yang kerja juga. Kebetulan gue udah kerja di situ, tapi bisa fleksibel lah. Berarti kondisinya dari sampai di tempat itu di pantai ya, di villa di dekat pantai itu jam 12 siang sampai dengan malam tuh tidak terjadi apa-apa ya? Enggak, normal biasa aja. Cuman memang tempatnya tuh ada berapa tempat ya, 1, 2, ada sekitar 8-an lah. Cuman memang rada spooky. Tapi bagus gedung kayak gedung baru, bangunan baru. Cuman gue di situ yang ada nempatin itu cuman 2 orang yang kebetulan yang ujung itu yang nomor terakhir orang Depok. Karena sorenya gue masih berenang bareng tuh sama dia. Cewek cowok 2 pasang. Nah, ini untuk kondisi villanya itu benar-benar di pinggir pantai, satu villa besar atau cottage per kamar nih? Cottage per kamar. Oh. Bener-bener di persis, ya depan bener langsung halaman, langsung pantai. Luar biasa ya. Pantainya juga bagus. Nah, yang di pojokan sebelah sono ada lagi villa memang rada bagus, cuman itu kayak udah bangunan tua. Yang bangunan baru itu yang gue tempatin. Gue nyewa 2 kamar di situ. Nggak ada terjadi apa-apa, biasa aja. Begitu besoknya paginya teman gue ngajak extend karena niat pantainya emang bagus banget sih di ujung, gila. Ya gue sih oke aja sebenarnya kalau mau extend karena udah ada pembahasan gitu. Akhirnya jam 10-an apa itu nongkrong ke depan villa. Jam 10 apa ini Mas Jam Randy? 10 siang. Jam 10 siang. Nah teman gue satu nyeletuk. Semua nih bertujuh semua di pinggir pantai di situ. Ya? Nggak di pinggir pantai, masih di taman. Pantainya masih agak ke sono lagi. Iya. Gelar tikar di situ. Teman gue satu nyeletuk. Duk, bukalah ini ya, Captain Morgan nih. Lah, kalau mau dibuka tapi habisin, gue bilang. Jangan dibawa pulang lagi, gue males nyimpen-nyimpennya. Kalau mau dibuka, ya habisin aja, gue bilang gitu. Ya udah, pelan-pelan aja. Akhirnya buka lah di situ. Terus teman gue satu lagi beli intisari itu karena nggak masuk. Kan. Nah pas lagi beli intisari itu, gue bilang sama teman gue yang kesurupan ini, foto lah sambil nenggak gitu. Biar pamerin ke anak-anak, lu lagi minum nih, gue gituin. Iya foto ditenggak tapi tenggaknya beneran
Itu masih ada sekitar sejengkal lah kurang lebih. Itu habis setengahnya diminum sama dia. Glok, 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 glok. Wih, canggih loh. Nah kebetulan abangnya dia ini beli intisari tadi sama temen gue. Mungkin seret abis makan kerupuk kulit. Nah itu harusnya sama telur. Itu gue kasih challenge, kerupuk kulit sama telur, tapi jangan minum. Udah gitu dari situ tepar lah nih dia nih. Tepar. Emang gue tadinya sengajanya itu karena jam check out itu kan jam 12 harusnya setiap penginapan. Betul. Gue minta sama orang yang di situnya minta sorean lah jam 4-an karena gue masuknya juga jam 12-an pas lah. Gue minta nanti gue tambahin, gue bilang gue gituin. Akhirnya diokein. Nah mau pulang lah nih, mau pulang itu sambil mantai ya anak-anak tepar yang minum semuanya. Tujuh-tujuhnya itu? Enggak 7-7 minum. Yang nggak minum dua orang yang nggak minum. Itu masih ya, akhirnya ketawa-ketawa. Ini 7 orang serigala terakhir apa gimana? Nah. Capung apa? Capung terakhir. Dari situ, nah si yang akhirnya tadi yang gue bilang foto sambil nenggak minuman itu nyeletuk. Kita sebut aja ini inisial aja si J. Iya, si J. Nah. Si J ini adanya si M. Bangun, toto nyeletuk. Mana Nyai, gue nggak takut. Oh, ini kondisi tipsi berarti. Nah, gue nggak tahu nih dia tipsi beneran apa kagak. Karena masa cuma nenggak begitu langsung paneng palanya, gue nggak tahu. Pas begitu bangun-bangun dia langsung teriak ngadepnya ke arah pantai, ke arah marah-marah. Mana Nyai, gue nggak takut. Ngomong begitu. Kondisi siang hari nih atau sore hari? Udah sore. Sore hari udah sore berarti tuh. waktu ngomong seperti itu ya. Iya, udah sore. Ditarik sama abangnya. Lu ngapain sih ngoceh-ngoceh begitu? Nah, ternyata singkat cerita abangnya cerita juga nih. Dia kalau mabuk emang begitu. Waktu itu di Garut juga begitu, mabok. Ngomong-ngomongin selalu ngomongin Nyai. Udah lah nih. Akhirnya karena udah tadi di pantai sambil berenang tepar-tepar, badannya banyak pasir. Itu udah gue seret, akhirnya gue mandiin, gue semprot pakai selang. Kayak orang gila dimandiin ya? Iya. Gue telanjangin, bener-bener gue telanjangin, gue semprot pakai selang. Kebetulan udah mau maghrib tuh di situ, udah mau maghrib, sama abangnya ditaruh di kamar sebelah. Habis dikasih minyak kayu putih, ditinggalin di kamar sebelah. Oh, berarti Mas Randy sama temen-temen ini bertujuh sewa cottage 2 kamar. 2 kamar. Oke. Sewa 2 kamar, tapi yang satu ditinggal nih, yang mabok ini ditinggal di kamar sebelah. Gue sama yang lain sisa 6 orang ini ngobrol di kamar sebelah sambil siap-siap. Ini nggak nyewa dangdut? Mau nyewa dinosaurus nggak ada. Mau nyewa dangdut panggungnya nggak ada, di pantai ntar ketiup. Akhirnya balik lah nih, itu dia digotong ke mobil. Gue bilang apa namanya, mampir dulu beli minuman, gue bilang ke Indomaret lah nih. Gue turun tuh sama supir berapa orang gitu, nah, di dalam sisa berapa orang. Pas gue turun baru mau masuk, gue diteriakin dari dalam, dok ini dok si J nangis katanya. Nangis, gue bilang kagak jelas, kok tahu nangis. Gue bilang apa, nggak tahu dok, nggak tahu tipsi mabok apa kesurupan, nggak tahu. Coba lihat dulu dah. Gue masuk lah nih, nangis tapi sambil ngeliat dari jendela gitu, ngeliat ke jendela luar, jendela pintu nggak dibuka. Nangis nggak dicek, mungkin tangannya kejepit jendela gitu. Kagak, nggak nggak kejepit. Dicek sama teman gue yang dari belakang, kantongnya dia ngantongin karang. Oh, ada ngantongin karang. Teman gue ada ngetuk lagi, wah rusuh nih orang nih. Udah balikin dulu dah karangnya ke sono. Niat mau balik lagi. Akhirnya gue nih dari Indomaret ini mau balik lagi ke villa, mau ngebuang si karang itu. Di tengah jalan dia ngomong lagi, bangun lagi,
Waduh, Nyai cantik banget, gila. Gua tampar di situ. Weh, lo ngomong apa sih, lo bangun anjing? Gua bilang, tolong lu ya? Gua bilang, lo ngomong apaan sih? Gitu. Wah udah Duk, buruan. Yang bawa mobilnya gue suruh, weh buruan anjir, ini nggak tahu nih kenapa nih. Akhirnya balik lagi ke situ, akhirnya extend jadinya. Jadi perkara dari sudah sedikit ketahuan indikasi-indikasi, kita sebut aja kemasukan ya. Iya, dari situ udah mau Isya kayaknya deh itu. Gue bilang gue mau paksain balik, abis kalau udah mau buang karangnya gue mau paksain balik. Perjalanan gue udah tahu nih perjalanan malam kayak gitu di sono gimana nih. Oh, karena pengalaman dari berangkatnya. Iya, makanya Berangkatnya sudah malam, pulangnya nggak mau nih kejadian lagi. abangnya juga nggak mau. Akhirnya udah extend aja lah Duk. Kalau perjalanan balik kurang enak dijalanin lah nih. Perihal membawa sesuatu benda yang bukan miliknya. Padahal kecil loh itu, karang segini doang anjir. Karang segitu doang. Tapi nggak tahu karena itu juga apa karena omongannya, gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu. Itu karangnya karang gigi apa gimana nih? Karang selangkangan apa anjir? Nah, karang taruna juga bisa tuh. Karang taruna juga bisa. Balik akhirnya itu gue masih ngegedor-gedor tuh. Soalnya udah pada malam juga kan, udah sepi. Gue ngegedor, akhirnya keluar gue minta extend. Akhirnya gue ceritain, teman saya tadi saya minum sore begini. Gue ceritain dengan ini, terus teman gue akhirnya ngomong begini dan dia sampai sekarang gak sadar. Terus pas di nomor dia nangis, balik ke sini dia ngomong begini. Nah, terus si yang jaganya ini bilang, waduh sebenarnya sih nggak masalah ya dengan minum-minum, soalnya sebelumnya juga banyak yang kesini, ya wajar lah laki-laki pada kesini kalau pasti ada minumannya lah, ya kan, nggak masalah. Cuman kenapa bisa begitu ya, wah gue nggak tahu deh tuh. Akhirnya gue minta turunin harga karena gue balik paling pagi. Akhirnya dikasih, oh ya udah nggak apa-apa masuk lagi aja. Akhirnya dibukain, bukan satu kamar. Nah dari situ baru gue telepon Lau. Sebelum gue telepon Lau, tapi dia di situ udah lancar ngomong bahasa Sunda. Wah, sebelumnya apakah ya? Buset. Sebelumnya si J ini tuh bisa nggak sih bahasa Sunda? Kagak bisa. Sama sekali. Abangnya ngomong kagak bisa. Anjing gue merinding tuh. Kagak bisa ngomong Sunda, atau bisa ngomong Sunda. Lancar ngomong Sunda, tapi matanya melek. Matanya melek. Akhirnya dipanggilin tuh orang-orang warga sekitar. Yang kemungkinan bisa mengatasi. Iya. Dipanggil warga sekitar, diajak ngobrol lah akhirnya. Itu ngomong bahasa Sunda. Dari situ gue telepon lo. Udah ngawur. Udah ngawur. Mamat si abang ini juga udah agak sekut juga. Berarti waktu minta tolong warga sekitar nggak bisa ngebantu berarti. Kagak bisa ngebantu sama sekali ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Terus kenapa Mas Randy tuh bisa kepikiran nelpon Mas Jol? Kagak tahu. Yang ada di otak gue cuman itu, telepon nyamuk. Udah gue telepon lo, makanya udah anak-anak ngikutin sesuai arahan lo jadinya. Ngapain. Udah dari situ sampai paginya balik. Itu biasanya itu si J ini bocahnya emang ceria, bawel. Itu selama pulang diem, dari situ diem. Akhirnya nyampe di rumah baru kan nyuruh ngajak ke depan rumah lo. Nah gini Mas Randy, waktu kejadian malam itu, di waktu extend, ada kejadian apa aja? Dan kenapa nih kok Mas Randy bisa nelpon Mas Jul? Emang Mas Jul tuh kenapa? Iya, kalau ya gue ngerasa karena siapa lagi yang gue deket, ya cuman lo doang. Makanya gue telepon lo, ya kali-kali ya
Karena sebelumnya juga kan kalau ngapa-ngapain ya gue selalu bareng nih sama lo nih, ya gue sedikit banyak tahu. Makanya gue tanya lo, Muk, gue telepon Muk, wah anjir ini nggak beres anjir di sini, begini begini begini. Itu belum datang tuh, ini aneh si warga sekitar ya. Warga sekitar belum datang. Itu mau keluar kamar aja pada sekut anjir. Angin langsung gede, tiba-tiba angin gede, itu nggak ada yang berani keluar. Yang lu suruh naruh pakaian yang habis berenang itu taruh di luar juga akhirnya bareng-bareng naruh. Oke, berarti jadi gini teman-teman, kalau dari Mas Jul, Mas Randy ini nelpon Mas Jul malam-malam, ada kejadian lah bahwa salah satu teman kita, adik kita itu ada yang kemasukan. Kebetulan Mas Jul sedikit banyak paham mengenai kejadian-kejadian kayak gini nih. Nah, di waktu itu Mas Randy telepon. Belum pindah tapi lo. Betul. Belum pindah. Di kejadian itu, kebetulan Mas Randy telepon Mas Jul video call. Langsung gue video call tuh. Itu agak mencekam memang kejadiannya. Si J ini kondisi. Sebelumnya gue telepon dulu, baru lo minta video call, Duk. Betul. Video call, akhirnya makanya gue video call. Si J ini udah nggak kekontrol lah perilakunya, bahasanya. Jempol dipencet sampai melintir, kagak ada rasanya. Dari 6 orang yang pergi ini nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa ngelakuin apa-apa. Makanya Mas Randy nelpon Mas Jul. Situ mintalah, coba Ren video call biar dilihat. Di situ agak mencekam. Kalau dari sisi Mas Jul udah ngelihat dari arah pantai itu sudah ramai yang berdatangan. Angin sudah kencang. Betul Mas Ren? Iya. Anjir merinding lagi gue ini. Sumpah dah. Sampai video call pun Mas Jul bilang nih ke Mas Ren, Ren coba tampilin ke mukanya, video call ke mukanya. Nggak berani ngeliat kan dia. Si J ini nggak berani ngeliat Mas Jul. Gitu. Nah, pada akhirnya Mas Jul memberikan sebuah solusi kepada Mas Randy untuk sementara. Itu apa Mas Ren? Nah itu yang habis dari video call dari video call kan lu suruh tuh pakaian basah lo yang berenang itu kumpulin jadi satu terus lu taruh di luar. Itu nggak ada yang berani tuh naruh di luar. Akhirnya gue bilang, gue sampein, baju basah lu cuman pakai boxer doang kan, mending taruh di luar aja lah, tinggalin kalau bisa. Kalau kan gitu kan. Akhirnya gue tinggalin itu, naruh bareng-bareng jadinya. Itu di situ angin buset dah parah banget, angin kenceng. Terus setelah warga Warlock itu udah pulang kan, lu masih suruh lu balik lagi video call lagi kan, beberapa masih kontekan lagi terus kan, lu suruh bacain itu si J-nya ini tiduran di kasur doang tapi matanya melek, tapi kayak kosong pandangannya. Kosong gitu iya, ya. bengong doang. Nah ini abangnya juga makin wah nih kenapa ada nih bocah gitu loh. Masa kalau emang skip ya harusnya udah dari tadi lah gitu loh, udah kena tidur udah apa segala macem. Itu udah tengah malam, itu sampai tengah malam dibaca-bacain akhirnya nggak ada yang tidur. Ya akhirnya tertidur semua karena kecapean, karena besok paginya balik kan. Dan gue harus ngantor, tapi gue kabarin gue izin telat datang ke kantor. Nah baru sampai di kantor ketemu kan sama lo, yang lo bilang kok badan lo bau bangke tuh. Gue ceritain kan, wah anjing emang udah ceritanya. Gue ceritain balik lagi kan sama lo di kantor itu. Gue ceritain, lo bilang bau bangke. Sampai di rumah balik, akhirnya lu suruh ngumpul kan. Lu suruh ngumpul,
datang tuh semua tuh, datang ke situ. Ya udah itu kejadiannya terakhir sampai lo iniin pakai, lo injek pakai garam, lo pegang bentar langsung bisa bahasa Sunda lagi kan. Nah, Udah jadi di situ kejadiannya teman-teman, gua kan nyuruh Mas Randy nih sama 6 orang temen lainnya datang ke rumah biar ketemu, terutama si J ini. Begitu gua ketemu si J ini, waktu mau salaman, tangan gua ditepak dan langsung ngomong pakai bahasa Sunda. bahasa Sunda. Kalau gua inget itu omongannya itu, Nantang ya, nantang bukan sih? kunaon ku aing. Itu dari situ langsung gua urusin semuanya sampai tuntas. Nah, dari kejadian abis kita ketemu tuh, anak-anak semua dikumpulin, ada kejadian lagi kah? Apakah berlanjut ataukah sudah clear gitu aja? Masih rada bengongnya masih waktu itu kalau nggak salah. Dia masih kuliah tuh, mau berangkat kuliah tuh masih diikutin sama abangnya, karena abangnya masih kayak belum yakin kok, ini masih bengong ya. Gue di rumahnya dia nggak tahu kayak gimana. Beberapa hari itu dia ngikutin kalau keluar rumah, terus sama abangnya dia jadi rajin sholat. Setelahnya gue nggak tahu. Ini gua buka dikit ya. Sebelumnya kan gua nggak ceritain ke anak-anak nih, ke lu doang, ya kan. Jadi si J ini tuh kemasukan karena mengambil sesuatu yang bukan miliknya, dan ada istilah sompral, menantang. Tapi kalau ngambil biasanya kalau iya dari pantai-pantai kayak gitu, apalagi bawa anak kecil kan pasti ada aja yang diambil dari situ. Betul. Maksud gue biasa-biasa aja, nggak terjadi apa-apaan. Betul. Makanya yang temen gue bilang ngecek di situ ada kantong itu, celana baru juga kayaknya dah. Makanya habis dimandiin kok tiba-tiba kapan dia ke pantainya, tahu-tahu ada karang di kantongnya. Jadi Gua nggak tahu deh itu. Kalau istilah mungkin mistisnya, ada sebagian diri si J ini tertinggal di sana, yang tertahan. Itu mungkin mengambil karang di tempat yang salah aja sih. Itu Coba aja ntar sih. gue cari di handphone gue dah, kalau masih ada videonya ntar gue kirimin dah. Oke. Kalau ini videonya. Ditunggu. Takutnya kan fiksi nih, cerita-cerita lo ngada-ngada aja lo. Ntar gue kirimin videonya. Oh, mungkin kita hadirkan teman-teman yang lain. Iya. Tapi kan? Video pas dia lagi sama yang warlock itu. Oke. Kalau nggak salah adanya. Oke. Berarti mungkin segitu aja ya dulu teman-teman ya. Cerita pengalaman sharing dari Mas Randy bareng Mas Jul di malam masih bareng Mas Jul, laki-laki tidak bercerita. Masukan